nama saya adalah Ratis Tianingrum. Nah, di sini saya nanti yang akan menemani teman-teman menjadi host ya pada malam hari ini. Selamat datang teman-teman di Bimbel Bintang SKD CPNS 2021. Terima kasih ya teman-teman sudah mempercayakan kepada kami untuk belajar bersama di Bimbel Bintang SKD CPNS. Nah, pada malam hari ini nanti pemateri kita adalah Mbak Intan Purnomosari ya. Nanti kita akan pembahasannya TWK ya teman-teman di sesi 1 ini. Kemudian untuk tim pembimbing kita yang nanti, yang lain itu juga ada Kak Khairul Umam. Dan nanti ada saya sendiri, Mbak Ratih Setianingrum. Nanti beliau akan memperkenalkan sendiri-sendiri ya teman-teman. Kemudian nanti ada perkenalan, lalu ada doa. Doa nanti akan dipimpin oleh Kak Umam. Kemudian nanti ada pembahasan untuk TWK sesi 1 ya teman-teman. Terakhir nanti akan ada tanya jawab. Nah, jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di akhir pembelajaran nanti ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya nanti pertanyaannya bisa kami jawab, akan kami jawab langsung. Tapi jika memang belum, pertanyaan akan kami tampung dulu dan akan kami jawab di pertemuan sesi selanjutnya. Begitu. Silakan untuk Kak Intan untuk berkenalan, monggo Kak Intan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Rate. Hai teman-teman semuanya, selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri ya bagi teman-teman yang belum mengenal. Saya nama lengkap Intan Purnomosari, asal saya dari Sragen, Jawa Tengah. Saya sebagai owner bimbingan belajar bintang. Pada pembelajaran sesi 1 SKD CPNS ini, Bimbel Bintang bekerja sama dengan 2 orang, yaitu dengan Kak Ratih dan juga Kak Umam. Untuk sekedar informasi, saya lulusan dari UNS Matematika, dan kemudian saya kuliah lagi Universitas Terbuka jurusan PGSD. Dan saya alhamdulillah kemarin ketika tes CPNS mendapat skor SKD 398 dan skor SKB-nya 360 di formasi PGSD di Kabupaten Sragen juga. Jadi itu profil saya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa japri atau lewat grup ya, karena kita mengingat waktu yang singkat malam ini. Jadi saya kembalikan lagi ke Kak Ratih, silahkan. Ya, untuk selanjutnya monggo untuk Kak Umam untuk berkenalan ya Kak Umam, biar teman-teman semuanya bisa lebih mengetahui gitu. Monggo Kak Umam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Umam. Jadi, saya adalah rekan dari Kak Intan dan Kak Ratih. Malam ini saya akan memimpin doa, tapi mohon maaf, doa kami nanti untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam, mohon menyesuaikan, nggih. Insya Allah doa kita tetap akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Monggo untuk yang beragama Islam mungkin bisa mengaminkan, yang agama lain bisa dengan tata cara doanya sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau apa yang kami pelajari malam ini bisa Engkau simpankan kepada dan bisa Engkau kembalikan kepada kami kelak pada saat kami menghadapi tes SKD nanti, pada saat kami berada di depan layar komputer, agar kami bisa mengerjakan tes SKD kami nanti dengan hasil yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami membawa mimpi dari orang-orang
tua kami, dari keluarga terdekat kami, dari orang-orang yang kami sayangi, anak-anak kami maupun suami atau istri kami. Kami membawa mimpi mereka ya Allah, agar kami bisa ke ASN di tahun 2021 ini ya Allah. Amin. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar keluarga dan rekan-rekan yang berada di SKD Bimbel Bintang ini selalu diberi kesehatan. Amin. Semua yang berada di SKD Bimbel Bintang ini tahun depan insya Allah bisa menjadi ASN. Ya Allah ya Tuhan kami mohon, kami sudah berusaha sekuat tenaga kami ya Allah. Apa yang bisa kami usahakan, apa yang bisa kami kerjakan adalah usaha kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, kabulkanlah doa kami. Subhanaka rabbil izzati wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa tak akan pernah selesai, kita berdoa sepanjang waktu, setiap hari, dalam keadaan apapun. Terima kasih rekan-rekan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Ratih. Terima kasih Kak Umam sudah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah dan nanti kita akan yang akan datang menjadi video nih. ASN ya teman-teman. Amin. Dan kita lulus dengan nilai yang memuaskan. Doa dan perkenalan. Untuk selanjutnya teman-teman, kita masuk ke sesi pembahasan soal TWK sesi 1 ya teman-teman. Nanti akan dipandu oleh pemateri kita tercinta yaitu Mbak Intan Purnomosari. Monggo Mbak Intan, kami persilahkan untuk mulai pembahasannya. Silakan Mbak Intan. Ya teman-teman, di sini saya mute semua suara agar tidak terganggu ya. Nanti baru saya unmute lagi setelah saya selesai membahas. Semua kegiatan diskusi dapat dilakukan melalui chat room. Iya, pintar ya. Mbak Intan, suaranya kecil Mbak Intan, mohon maaf. Bisa Ya, diulang? ada suaranya ya? Sebentar Mbak, sebentar. Mbak Intan, suaranya kecil Mbak Intan. Mbak Intan. Suara yang nggak kedengeran, Mbak. Ya, sedang kami perbaiki kakak. Sebentar ya Mbak Intan, cek suara. Cek, masuk Mas. Siap masuk Cek. Mbak Sola? Ya. Oh ya, maaf. Oke. Sudah semuanya saya ulangi ya. Maaf ada trouble sedikit. Oke. Ya.
Oke, sebentar ya. Saya izin dulu ya ke rekan-rekan. Nanti jika ada bersuara yang kelihatan langsung saya mute ya. Saya izin dulu pada rekan-rekan semua. Oke, saya ulangi di nomor 1 ya. Oke, udah Mas Umam dan teman-teman bisa mendengar suara saya? Mendengar Mbak, aman insya Allah. Bisa, Mbak. Oke, siap. Nanti sesi tanya jawabnya di akhir aja ya kita. Nanti kita tampung, sementara saya jelaskan dulu. Oke. Yang pertama ya, soal nomor 1. Ibu A, salah satu pegawai senior di Kementerian B. Ia sering membeli barang-barang mewah seperti tas bermerek internasional. Karena gaya hidup yang mewah tersebut, gajinya yang tinggi tidak cukup untuk menutup gaya hidupnya. Sikap pemborosan dan gaya hidup mewah tersebut melanggar pengamalan Pancasila sila ke berapa, teman-teman? Kelima ya? Iya, Mbak. betul sekali. Iya, iya kalau ada. Oke, ya jawab di kolom chat ya, teman-teman. Oke, ya betul sekali merupakan pelanggaran pengamalan sila kelima ya. Karena salah satu butir sila kelima yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah ya. Jadi di sini jawabannya tepat sekali. Jawabannya E, sila ke-5. Oke, di sini sudah saya berikan rangkuman butir pengamalan sila kelima apa saja. Jadi nanti yang berhubungan dengan pemborosan dan gaya hidup mewah berarti itu melanggar sila kelima Pancasila. Gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Pengertian asas demokrasi dalam pembelaan negara adalah, nah di sini memang ketika tahun kemarin kita tes SKD itu kebanyakan soal TWK justru soal yang HOTS ya. Jadi di sini kalimat pertama dan kalimat pertama itu hanya sebagai introduction-nya saja. Poin pentingnya ada di soalnya yaitu pengertian asas demokrasi dalam pembelaan negara. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada kata demokrasi, terlintas kata demokrasi itu bagaimana? Kira-kira jawabannya yang A, B, C, D, atau E? A. A. Iya, Turut serta. Oke, teman-teman udah pinter semua ya. Oke, jadi yang disebut demokrasi di sini berarti kita turut serta ya, setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nah, di situ ada kata lembaga-lembaga perwakilan, berarti kita menggunakan asas demokrasi ya. Asas demokrasi di sini kalau kita hubungkan dengan Pancasila, kira-kira sila keberapa? Ada yang tahu? Kalau asas demokrasi kita hubungkan dengan Pancasila, ada pada sila keberapa? Di sini ada kata lembaga-lembaga perwakilan, seperti misal DPR dan lain sebagainya. Itu kita berarti telah mengamalkan Pancasila sila keberapa? Keempat. Ya. Ya, betul sekali. Iya, sila keempat. Iya, sila keempat. Karena di sini kita permusyawaratan perwakilan. Betul sekali ya. Jadi di sini jawabannya A. Jadi misal teman-teman tuh buntu ya, dalam arti di sini saya tuh nggak tahu apa itu asas demokrasi dalam bela negara gitu. Kira-kira jangan terus putus asa. Jadi lihat saja, oh di sini poin pentingnya adalah kata demokrasi. Sehingga dari jawaban A, B, C, D, E yang paling tepat adalah jawaban A. Kemudian yang harus kita tahu tentang bela negara itu berhubungan dengan pasal 27 ayat 3 ya. Setiap warga negara wajib dan ikut serta dalam upaya bela negara. Kita lanjut ke nomor 3.
Nah, ini sering banyak keluar di FR tahun kemarin ya, tentang pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat, menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Jika ketentuan dasar tersebut tidak diamandemen, maka apa yang terjadi? ABCDE yang mana? Yang D. D. Yang lain? Adanya D. Ya, yang lainnya lagi? C. C. Oke. Yang Kira-kira D. yang mana ya? Iki kok Yang gak D. Ya, ini Iya, kita Mas. dilema ya antara C sama yang D ya, karena yang C itu kekuasaan yang dimiliki presiden akan diteruskan oleh keturunannya. Sedangkan yang D itu adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana ya antara C sama D? Yang D. Jawaban yang tepat yang D ya, teman-teman. Ya, karena di situ kan ketika presiden itu terpilih, maka dia hanya dapat terpilih lagi dalam 1 kali masa jabatan. Misalnya kalau di Indonesia itu terjadi 2 kali ya, pada periode Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo. Nah, di sini pasal 7 tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan presiden itu terbatas, yakni maksimal hanya 2 kali masa 5 jabatan tahun. saja. Ya, 5 tahunnya dikali 2 kali masa jabatan. Apabila kekuasaan presiden itu tidak kita batasi atau tidak dibatasi, maka yang akan terjadi adalah kekuasaan presiden akan disalahgunakan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Kita lanjut di nomor 4. Setiap warga negara dituntut untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu contoh prinsip nasionalisme, yaitu, nah apa kira-kira? Kebersamaan. Kebersamaan. Oke, yang lain? Iya, banyak yang jawab C, ada yang jawab OC, Persatuan dan Kesatuan. ada yang jawab persatuan dan kesatuan. Ada lagi, ada yang jawab D juga, keadilan sosial. Lah, ini beraneka ragam ya. Di sini kemarin banyak sekali teman-teman yang lemah di materi nasionalisme ini ya. Jadi saya berikan soal di sini supaya kita ada pengetahuan tentang itu. Jadi di sini ada 3 buah prinsip dalam nasionalisme. Jadi yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi itu artinya kita menekankan prinsip kebersamaan yang C ya. Ya, ini prinsip nasionalisme itu ada 3 teman-teman. Yang pertama kebersamaan, yang kedua persatuan dan kesatuan, yang ketiga prinsip demokrasi. Kalau kebersamaan tadi sudah paham, kemudian untuk persatuan dan kesatuan itu artinya kita harus bisa mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, di sini ada kata perpecahan, anarkisme, merusak kesatuan. Nah, berarti di situ prinsipnya persatuan dan kesatuan. Kalau prinsip demokrasi itu hubungannya dengan apa? Demokrasi itu setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Udah bisa membedakan ya 3 prinsip nasionalisme antara kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan demokrasi? Iya, oke. Insya Allah. Lanjut ya, nanti santai aja teman-teman tetap dapat PDF materi hari ini dan juga rekaman Zoom. Jadi seandainya ini saya terlalu cepat atau bagaimana, nanti bisa diulang lagi. Oke, sekarang lanjut ke TWK soal nomor 5. Nah, ini teman-teman harus tahu dasar negara kita Pancasila ya. Oke, bersikap adil terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan agama di dalam masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai
Praksis. Apa? Ada yang jawab dasar, ada yang jawab praksis. Yang lain? Oke, ada yang jawab C. Praksis C. Iya, jadi di sini teman-teman Praksis. harus tahu bedanya praktis apa praksis, ayo. Betul, praksis ya, Praksis. ya teman-teman. Iya. Jadi karena Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, jadi Pancasila itu memiliki 3 nilai. 3 nilai itu yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis. Nah, nilai dasar itu apa? Nilai dasar itu nilai yang terkandung pada pokok 5 sila Pancasila. Jadi kalau sila pertama itu nilai dasarnya adalah ketuhanan, sila kedua itu kemanusiaan, sila ketiga itu persatuan, sila keempat itu kerakyatan, sila kelima itu keadilan. Kemudian untuk nilai instrumental itu nilai yang dapat diukur dan diubah. Di sini biasanya berupa penjabaran dari nilai-nilai dasar. Misalnya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tata urutan perundang-undangan negara. Jadi kalau ada soal UUD 1945, Perpu, Perda itu merupakan nilai instrumental Pancasila karena berupa instrumen. Jadi gitu ya cara mengingatnya ya. Ada suatu instrumen yaitu UUD dan lain sebagainya itu adalah nilai instrumental Pancasila. Nah, kemudian ada juga nilai praksis. Nilai praksis itu apa? Nilai Pancasila yang direalisasi atas pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Jadi kalau seperti itu sikap adil, tidak membeda-bedakan agama, itu yang betul nilai apa? Iya, nilai praksis. Bisa membedakan ya 3 nilai itu ya? Insya Allah. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, di sini masih tentang nilai Pancasila, cita-cita bangsa Indonesia dan nilai yang bersifat tetap, antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Berarti itu termasuk nilai apa? Dasar. Iya, nilai dasar ya. Udah kita jelaskan ya tadi ya, gampang tahu, sudah bisa membedakan 3 nilai Pancasila dasar, praksis. Oh maaf, ini di opsi harusnya praksis ya, bukan praktis. Nah, oke, kita lanjut. Ini mudah sekali ya, jawabannya B, nilai dasar. Kemudian nomor 7. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Tidak peduli tingkat jabatannya, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Nah, di sini ada kata hak dan kewajiban yang sama. Dalam sila ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat asal kita berada, meskipun kita banyak bergaul dengan orang lain, belajar budaya luar, kita tidak boleh melupakan jati diri kita sendiri. Berarti hal tersebut terkandung dalam nilai apa itu? Kalau ada kata harkat martabat yang sama, tidak ada tingkatan-tingkatan, iya. Kemanusiaan. Iya, yang lainnya lagi. Lah ini udah pintar semua, harusnya tadi nilainya 150 semua tadi harusnya. Bisanya tahu jawabannya tadi. Iya, jadi kalau ada kata harkat martabat sama, itu artinya setiap manusia itu punya letak yang sama ya, kita tidak peduli adanya tingkatan-tingkatan jabatan, itu berarti nilai kemanusiaan. Kalau nilai ketuhanan itu hubungannya dengan agama, kepercayaan, hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, itu berarti nilai ketuhanan. Yang sering terbalik-balik itu antara nilai kemanusiaan dan keadilan ya, sama yang musyawarah ya. Kalau persatuan kan sudah tahu. Nilai persatuan itu hubungannya dengan Indonesia ya, sebagai negara supaya utuh. Nah, sekarang kalau bedanya musyawarah dan keadilan apa kira-kira? Musyawarah dan keadilan. Ada yang bisa jawab? Silahkan.
Saya beri waktu. Belum Silahkan. tahu. Ada yang bisa? Belum. Belum? Belum, Kak. Iya. Kalau musyawarah itu lebih tepatnya tentang pengambilan keputusan ya. Untuk mencapai kata mufakat itu berarti musyawarah ya. Dan Selain kalau berhubungan dengan iya, Pancasila jadi berarti sila keempat ya? iya bagaimana? Kalau berhubungan lagi dengan nilai-nilai Pancasila ini berarti masuk sila keempat. Iya, kalau yang hubungan dengan Bekasi musyawarah, teman-teman. dialog dan lain Iki sebagainya. koyo cah luar Jawa malahan. Bahasane kayak wong. Loh, Nah, iya. Mas Umam bisa bantu saya mengemute suara yang mana ya? Iya. Oke, jadi kalau yang tentang musyawarah itu kita masuk ke sila keempat. Kemudian wakil rakyat itu juga sila keempat, karena di situ wakil rakyat juga dipilih dengan cara demokrasi. Kemudian kalau keadilan itu poin pentingnya adalah memberikan kepada orang lain itu sesuai hak ya, hak dan kewajibannya. Nah, di situ poin penting keadilan di situ. Bedanya dengan kemanusiaan, kalau yang keadilan itu kita harus memberikan orang haknya yang adil ya. Jadi di situ ya perbedaannya teman-teman. Jadi kalau tentang harkat martabat yang sama tidak ada tingkatan jabatan itu masuknya ke kemanusiaan D. Lanjut ke soal nomor 8. Sifat rasional dari nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia adalah adanya sikap realistis dan keterbukaan. Nah, apa arti dari realistis dan keterbukaan? Silakan dijawab di kolom chat. Oke, D. Banyak yang jawab D. Membebaskan bangsa lain untuk mengadopsi sistem nasionalisme di Indonesia. Itu tadi C. jawaban nomor 7 ya. Kalau 8 C. Berani mengambil hal yang baik. Yang lain? Iya. Ada yang B? C. Iya, jadi makna dari realistis dan keterbukaan itu artinya kita harus berani mengambil hal yang baik dari luar untuk memperbaiki bangsa dan juga berani menghilangkan hal yang tidak baik pada diri bangsa Indonesia. Jadi jawaban paling tepat adalah C. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 9. Nasionalisme ini mengandung pengertian bahwa negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyat. Nah, di sini ada kata penyertaan aktif rakyatnya ya. Rakyat sebagai warga negara berkehendak untuk mewujudkan negara, mengakui dan membela negaranya. Nasionalisme yang dimaksud adalah apa, teman-teman? A. Ya, kata kuncinya ada kata penyertaan aktif rakyat ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau ada kata penyertaan aktif rakyat, berarti masuknya ke nasionalisme kewarganegaraan. Kalau ada kata nasionalisme etnis, berarti di situ ada budaya asal atau etnis sebuah masyarakat ya. Kalau romantik itu apa? Romantik atau disebut juga nasionalisme organik atau nasionalisme identitas itu adalah kelanjutan dari nasionalisme etnis. Jadi lanjutannya dari etnis, di mana negara memperoleh kebenaran politik secara organik dari adanya kesamaan. Jadi bedanya kalau di etnis itu tadi tiap-tiap etnis, tapi kalau di romantik ini kesamaan bangsa atau ras. Menurut semangat romantisme, sehingga disebut romantik secara heroik yang terjadi dalam kehidupan sejarah bangsa atau ras yang bersangkutan. Kalau nasionalisme budaya, berarti nanti di situ akan ada kata adanya kebenaran budaya. Kalau kenegaraan itu beda ya sama kewarganegaraan. Kalau kenegaraan itu adalah gabungan dari nasionalisme kewarganegaraan dan nasionalisme
etnis. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 9 adalah A, karena ada penyertaan aktif rakyatnya. Nah, nomor 10 coba dijawab ya. Negara memperoleh kebenaran politik secara organik. Nah, organik, ada kata organik, ada kata romantis. Berarti nasionalisme apa? Nomor 10, D. silahkan. Yang B. 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 Nah, D banyak ya, yang D. tebak. Tadi kalau ada kata romantis, tadi masuknya nasionalisme apa? Identitas. Iya, nasionalisme romantik atau nama lainnya nasionalisme organik atau nama lainnya adalah nasionalisme identitas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut nomor 11. Setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan. Nah, di sini ada kata pribadi golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis. Ayo, tadi masih ingat enggak? Termasuk prinsip nasionalisme yang apa ini kalau ada kata itu? Kesatuan dan Satuan dan kesatuan. kesatuan. Iya, pinter semua. Gampang ya. Jadi ini termasuk dalam contoh prinsip nasionalisme yang persatuan dan kesatuan. Karena di situ ada kata kuncinya adalah perpecahan, anarkis, ya kan? Berarti itu di situ dapat merusak persatuan dan kesatuan. Jawabannya jadi E. Dah pinter-pinter semua. Lanjut nomor 12 yo. Ini bahasa Indonesia ya. Kemarin banyak terjebak di Puebi, pedoman buku ejaan berbahasa Indonesia. Tahu saya, Penulisan Bang. iya. Padahal kita belajar bahasa Indonesia itu SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi nyatanya bahasa Indonesia kita masih lemah ya. Oke, penulisan partikel pun yang tepat di bawah ini adalah yang mana? D. Ya, yang lain? Adapun penyebab kemacetan itu belum ditemukan. Iya. Ada lagi yang lain? Kenapa jawabannya kok D? Nah, sekarang saya tanya, kenapa jawabannya D? Kenapa bukan yang A, yang B, C, sama E? Ini tadi saya salah, jadi saya lihat jawaban yang benar di bawahnya. Jadi Oh gitu. Saya ada cara mudah sebenarnya. Dulu ketika saya SMA sudah diberitahu sama guru saya cara mudahnya. Kalau kata punnya itu bisa kita ganti dengan kata saja, maka dia harus dipisah. Itu, cara mudahnya seperti itu. Kalau secara teori memang seperti ini ya, jawabannya memang betul D. Kalau secara teori seperti ini ya, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya seperti itu. Partikel pun, nah kalau kita belajar dari Puebi kan mungkin masih bingung nanti ketika berhadapan dengan soal. Nah kalau saya punya trik khusus, jadi kalau kata punnya itu bisa kita ganti dengan kata saja, maka nanti penulisannya dipisah. Kayak yang A. Apapun, apa saja permasalahan yang muncul. Nah, berarti nanti punnya dipisah apa digabung? Pisah. Pisah, iya. Pisah. Karena di situ kata punnya kalau kita ganti saja itu tepat. Berarti kan kalau kita mau nulis apa saja, itu kan sajanya harus dipisahkan. Sehingga apapun itu juga apa dan kata punnya harus dipisah. Begitu. B juga sama. Serupiah saja sudah tidak lagi tersisa di dompet. Nah, itu kan kalau kita ganti dengan kata saja itu bisa. Berarti harus dipisah. Yang C juga sama. Sekali saja ia belum pernah mengunjungi. Nah, itu kan tepat. Kalau yang D, ada saja penyebab kemacetan itu belum diketahui. Nah, kan kurang tepat. Nah, sehingga adapun di sini dia merupakan satu kata ya, satu kata sehingga harus digabung. Gitu ya, kalau cara cepatnya seperti itu. Jadi seandainya bisa kita ganti dengan kata saja, maka penulisannya dipisah.
Lanjut ke nomor 13. Coba dipahami pelan-pelan, dicari kesalahannya, baru dijawab. Kira-kira nomor 13 itu yang salah kan? Kalau kecuali itu kan yang salah. Yang tidak efektif itu yang mana? Dari A sampai E. Coba dipahami satu persatu dulu. Yang C. C. D. E. D. Ada yang C, ada yang D, ada yang E. Bagaimana saja. Bagaimana saja. Coba dipahami dulu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Jadi pastikan kalau kita mengoreksi, itu kita cari yang salahnya di mana gitu ya. Jadi nanti benar-benar kita fokus. A kira-kira benar apa salah? Kalau salah yang benar bagaimana? Kayak gitu. B benar atau salah? Kalau salah yang benar bagaimana? Gitu ya. Silahkan ada yang mau menjawab? Yang C bukan. Oke. Yang pertama saya jelaskan ya. Ini ada kata bacalah. Ya. Lah, kah, tah. Jadi kalau ada kata lah, kah, dan tah, itu rumusnya adalah rangkai. Oke? Jadi yang A sama yang C benar atau salah? Benar, ya. Paham nggih? Benar. Ya. Lanjut. Ya saya orang Jawa, maaf kalau saya pakai nggih itu artinya iya. Yang B, jangankan 2 kali, 1 kali pun. Nah, tadi sudah saya beri trik mudah kan? Kalau punnya bisa kita ganti dengan kata saja, maka harus dipisah. Ini bisa nggak kita ganti dengan kata saja? Jangankan 2 kali, 1 kali saja engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Berarti ini tepat ya, penulisannya dipisah. Pisah. Kemudian untuk yang D, bagaimanapun, bagaimana saja pekerjaan itu harus selalu selesai minggu depan. Bagaimana saja. Ya enggak? Tidak. Ya kan? Ini kan satu kata. Bagaimanapun, adapun, meskipun, itu penulisannya digabung. Berarti ini betul. Sehingga yang salah adalah yang E. Kenapa yang E salah? Karena penulisan partikel per satu. demi, tiap, itu artinya sama ya. Jadi harus dipisah. Itu ya teman-teman. Jadi partikel ada 3. Tiap. Sudah saya bahas semua ya. Lah, kah, tah, demi, per, tiap, dan yang ketiga tadi pun. Udah tahu kata kuncinya ya sekarang ya. Jadi kalau ketemu lah, kah, tah, dirangkai, per, demi, tiap, dipisah, pun dibagi jadi 2. Ada yang dirangkai, ada yang dipisah. Dirangkai tadi kalau bagaimana? Kalau satu kata, adapun, walaupun, bagaimanapun, meskipun. Dipisah tadi kalau bagaimana? Kalau punnya bisa kita ganti dengan kata saja. Sampai di sini jelas? Jelas, Mbak. Mana? Oke, jelas. Jelas. Oke, paham ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada jebakan-jebakan di soal SKD, biasanya bentuknya nggak kayak gini, tapi bacaan panjang, kita disuruh cari yang benar atau yang salah. Nah, tapi kalau kita paham konsepnya, mau soal sesulit apapun, tetap akan bisa kita taklukkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini kemarin banyak yang keluar ya tentang radikalisme. Nah, paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 10
10 tahun-tahun. 10 tahun terakhir ini, radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintahan, namun juga di institusi masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata. Gerakan radikalisme kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama atau ideologi. Nah, di situ sebenarnya kata kuncinya hanya pada kalimat terakhir, yaitu radikalisme yang mengatasnamakan agama. Berarti masuk dalam pelanggaran sila keberapa? 1A. Iya, betul sekali ya. A. Karena ada kata agama. Jadi sila Iya. ke-1. Jadi radikalisme itu harus dilihat dulu dia mengancam apa. Kalau radikalismenya misalnya kayak gerakan yang memecah belah bangsa, berarti itu melanggar sila ketiga. Kalau radikalismenya itu lebih ke perorangan atau kemanusiaan, seperti bom bunuh diri, tapi yang korbannya itu adalah pihak kepolisian, seperti itu, berarti itu sila keberapa? Sila kedua ya, karena itu kemanusiaan. Tapi kalau bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama, berarti itu masuknya ke sila ke-1. Iya, jadi radikalisme di sini teman-teman harus paham yang menjadi korban ya, atau dampak dari radikalismenya itu apa. Kalau ke agama berarti sila 1. Kalau ke manusia berarti sila kedua, kalau ke perpecahan bangsa berarti sila ketiga. Gitu nggih? Nggih. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham, Mbak. Ya, paham. Lanjut, kita ke soal nomor 15. Nah, di sini kemarin banyak kayak gini ya. Jadi teman-teman itu kebanyakan sudah habis, istilahnya habis tenaganya atau otak kita itu sudah terperas di materi TWK. Karena TWK-nya soalnya kayak gini, panjang sekali. Dan kalau nggak terbiasa kita baca soal panjang kayak gini, otak kita udah cepat lelah. Sebenarnya bisa kita skip ya di sini. Ada kata PKL, ya kan? Udah bisa dibayangkan PKL seperti itu. Kemudian soalnya biasanya hanya pada di 2 kalimat terakhir. Atau kalimat terakhir saja. Keberadaan PKL di trotoar jalan adalah bentuk pelanggaran sila keberapa? Ini keluar loh di tahun kemarin. Sila kelima. Kedua. Kelima. Sila kelima. Masih banyak yang terkecoh ya, berarti antara sila kedua dan kelima. Sekarang gini saya tanya. Iya. Tadi kalau sila kedua itu lebih kepada apa sih? Lebih kepada kemanusiaannya. Kalau sila kelima tadi lebih kepada pemberian hak secara adil. Iya. Oke, paham di situ dulu ya konsepnya. Nah, sekarang kira-kira kalau keberadaan PKL itu mengganggu kemanusiaan atau hak orang lain? Hak orang lain. Iya, betul sekali. Iya, jadi yang terganggu itu hak orang lain. Hak siapa yang terganggu? Hak pengguna jalan. Ya, pengguna jalan. Pengguna trotoar. Jalan kaki, betul. Iya, sila. Membedakan sila kedua dan kelima tadi begitu caranya. Kalau ada hak yang merasa dirugikan, dalam arti di sini ada hak seseorang yang tidak adil diberikan atau melanggar hak orang lain, berarti masuknya sila ke-5. Iya, karena ada hak pengguna jalan oleh para PKL. Paham ya, teman-teman? Nah, jadi di sini saya berikan merah-merah di situ biar tidak terkecoh antara sila kedua dan sila kelima itu di situ. Jadi ada kata sikap adil terhadap sesama, kemudian menjaga keseimbangan hak kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Nah, sehingga di sini masuknya ke sila kelima. Lanjut nomor 16.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi, atau kita singkat MK. Ya, apa salah satu wewenang MK yang mana? Yang A, B, C, D, E, kira-kira yang mana? Yang C. Yang C. Kalau kita bahas satu-satu, A membentuk partai politik, otomatis salah ya, MK tidak bertugas membentuk partai politik. Yang B menguji undang-undang dasar, mungkin ada yang terkecoh. Yang diuji itu undang-undang apa undang-undang dasar? Undang-undang. Iya, jadi yang diuji itu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Berarti yang B salah. Yang C memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wapres diduga melakukan pelanggaran. Nah, ini adalah tugasnya MK. Ya, jadi kalau presiden atau wapres diduga melakukan pelanggaran, maka DPR dapat mengajukan hal tersebut ke MK dan nanti MK yang akan memutuskan apakah akan dilakukan tindak lanjut gitu ya. Jadi itu tugas MK, salah satunya adalah yang C. Kalau yang D juga bukan, kalau yang E memutuskan hasil pemilu itu tugasnya siapa? KPU. Iya, KPU. betul sekali, KPU. Kalau wewenang MK terhadap hasil pemilu ada nggak hubungannya? Wewenang MK terhadap pemilu ada atau tidak ada? Tidak ada. Ada atau tidak ada? Ayo. Tidak ada. Ada. Jadi Kalau di yang sini tidak setuju dengan hasil. apa yo? Karena Kalau ada misalnya sengketa. Maksudnya sengketa Iya. dari Ya, partai. betul sekali. Iya. Oh. Jadi hubungannya MK terhadap pemilu itu memutus sengketa. Ya, jadi memutus sengketa. Kalau ada persengketaan di pemilu, itu siapa yang memutuskan perkaranya? MK. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi, MK yang hubungannya dengan presiden apa? Ini memberikan putusan atas pendapat DPR apabila presiden melakukan pelanggaran. Ini tugas MK yang hubungannya dengan presiden. Kemudian tugas MK yang hubungannya dengan undang-undang itu bukan menguji UUD, tapi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Kalau hubungannya MK terhadap partai politik apa? Bukan membentuk partai politik, tetapi memutuskan pembubaran ya. Jadi apabila siapa yang berhak membubarkan, nah itu MK. Nah, jadi di sini ya, kemarin banyak sekali keluar ini di SKD tahun kemarin. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh yang hanya, kan tadi banyak yang tanya ya, gimana ya Kak TWK supaya selain membaca kayak gitu ya kayak gini dipahami. Jadi kita jangan dihafal tugas MK, wewenang MK 1 2 3 4 gitu jangan, tapi ketika kita belajar hubungkanlah satu lembaga itu dengan lembaga yang lain. Jadi nanti kita kan ada pandangan, oh MK itu ternyata berhubungan dengan satu parpol, ya kan tadi. Yang kedua, sengketa pemilu. Yang ketiga, presiden dan wapres. Ya. Yang ketiga, undang-undang. Gitu. Jadi kita ingat terus, parpol itu tadi pembubarannya, pemilu itu sengketanya, kalau ini tadi pelanggarannya, kalau ini menguji. Itu ya. Masih ada satu lagi wewenang MK yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Enggak tahu, Mbak. Ya, kalau MK tadi selain hubungannya tentang pemilu di tingkat pusat, juga memutuskan sengketa pemilu yang ada di tingkat apa saja. Selain pusat, itu juga wewenang tambahan ya ini, seperti pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan wali kota. Ini juga wewenang
MK. Jadi gitu ya. Ini karena lembaga baru, jadi kita harus tahu tugas dan fungsinya. Bisa kita lanjut? Bisa, Mbak. Oke, kita lanjut ke nomor, tadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya nomor 17. Nah, ini coba dijawab sendiri. Tadi sudah saya bahas. Coba nomor 17 apa? B. C. B, Mbak. Ada kata bukan. Kalau ada kata bukan, ada kata Oh, yang kecuali. bukan. Teman-teman Iya, tuh iya, banyak iya, iya. kejebak di situ. Jadi kalau ada kata bukan Iya. tuh bukan. Kecuali gitu. Jangan sampai Yang E, Mbak. terjebak. Yang Iya. E. Iya. Jadi di sini yang A betul ya, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu tadi sudah betul. Yang B menguji undang-undang betul. Memutuskan pembubaran parpol betul. Memutus sengketa, nah sengketa lembaga itu juga betul. Yang salah berarti yang mana? Mengadili pimpinan. Karena tadi yang betul presiden itu bukan diadili, tapi hanya memberikan keputusan terhadap tadi ya tentang pelanggaran yang dilaksanakan oleh presiden atau wapres. Yang usul siapa? DPR. DPR usul ke MK. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya, Pak. Banyak yang terjebak. Jawabannya yang C karena kata bukannya tidak resapi. Oke, lanjut di nomor 18. Ini tentang bela negara. Nah, ini juga kisi-kisi yang berbeda 2019 dari yang berbeda dari tahun sebelumnya ya, karena di tahun 2018 dulu tidak ada materi bela negara, tapi di tahun 2019 kemarin mulai masuk materi bela negara. Nah, apa itu bela negara? Kuncinya ada kata apa? D ya, ada kata sikap dan juga perilaku. Jadi jawabannya yang D. Sikap perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI. Kalau yang A hanya pengetahuan saja, yang B pemahaman saja, yang C sikap dan hasrat juga salah, yang E hanya perilaku saja juga salah. Jadi yang betul itu yang D, ya sikap ya Bertanya dulu, Mbak. perilaku. Ya, silahkan. Begini, Mbak, di sini kan bela negara tuh. Nah, Iya. makanya yang harus diambil itu berarti sikap dan perilaku berarti yang harus dilakukan begitu. Iya. Iya. Di sini kan bela negara, di sini kata kuncinya apa untuk soal bela negara ya, Mbak? Iya, jadi bela negara di sini adalah kata kuncinya tadi ada sikap dan perilaku warga Dengar tidak, negara. Mbak? Iya, dengar Kak. Halo, dengar suara saya? Iya. Jadi bela negara itu tentang sikap dan perilaku warga negara. Kita kan sebagai warga negara ya. Di mana sikap perilaku kita itu dijiwai oleh kecintaan kepada negara kita. Nah, itu berdasar apa? Berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya, kata kuncinya di situ. Ya, Kak. Oke, bisa kita lanjut nomor 19 ya. Nah, di sini banyak sekali yang salah tadi di nomor 19 ini. Coba dipahami dulu saja. Nggak usah tergesa-gesa kalau mengerjakan soal. Kalau salah, dicari salahnya di mana, disilang. Gitu. Kalau benar, dicentang. Kayak gitu. Coba dipahami sebentar. Saya beri waktu 1 menit. Coba. Satu, dua, 5. 125 yang B. Yang benar. Dampak positif. C. 345. 125. B. Dampak positif. Sudah? Iya deh, dampak positif. Kita bahas. 125. Ini Iya. kemarin kan D. soalnya kayak D. gini. Soalnya D. istilahnya soalnya 125. mudah ya.
Soalnya Iya. mudah. Dampak Pilihannya positif yang sulit. perdagangan ya, pilihannya yang sulit ya seperti itu. Nanti di SKD CPNS tuh kayak gitu. Jadi soalnya mudah perdagangan bebas. Iya. Wah, masa Indonesia kita nggak tahu apa sih dampak positif perdagangan bebas, tapi ternyata opsinya sesulit itu. Ya seperti itu Iya. teman-teman. Oke, sekarang kita bahas poin satu persatu ya, biar paham semuanya. Yang A, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Ini berarti positif atau negatif? Positif. Kualitas Ya, positif. berarti Iya. ini positif, bagus. Berarti yang Ora jawabannya kudu. kalau enggak A, B ya E. Gitu ya, ini udah coret. Iya. Enggak. Nah, Iya. sekarang yang 2. Hambatan perdagangan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Tidak ada. Kan kita bisa Positif. berdagang, ya toh? Iya. Kita bisa Iya. berdagang dimanapun lewat semua aplikasi itu ya. Berarti ini positif. Sudah ada 1, 2, berarti kan antara 3 sama 5. Ngapain ini fokus ke 4, 3, ngapain 4, fokus ke ya. 6? Nggak usah. Langsung Iya. aja antara 3 sama 5. Sekarang nomor 3. Peningkatan penurunan ekspor. Kalau ekspornya turun, ekspor itu apa toh? Ekspor itu apa? Menjual barang ke luar negeri. Ya, kita jualan ke luar negeri ya. Kalau ekspornya turun, apakah pendapatan Indonesia akan naik? Tidak. Tidak. Ya. Nah, di sini berarti pengecoh. Harusnya apa? Peningkatan ekspor. Paham? Paham ya? Ya. Iya, berarti ini salah. Berarti jawabannya apa? B. Loh, kan nggak sampai 5 menit sebenarnya. Jadi nggak usah semua ditelaah satu persatu pusing. Ya. Jadi kayak Iya. gitu caranya ya Iya, teman-teman. kebanyakan Ya. baca malah pusing. Ya benar. Kak, bahkan saya itu dulu pas tes itu saya orang-orangan saya itu penuh ya karena itu saya harus nyoreti apa saya tulis biar saya tuh bisa fokus gitu ya, jadi nggak apa-apa di orang-orangan tuh ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Oh ini positif berarti antara A sama B ini nggak usah dilihat, langsung fokus ke sini gitu Nggak ya. sampai orang-orang aneh sudah pusing kok kan? Ya, karena hanya ada di dalam angan-angan. Coba kalau Iya, dituliskan, betul. nanti pasti bisa. Oke, kita Iya. lanjutkan ke mudah ya. Berarti ini mudah ya, nggak sulit ya. Jawabannya ya. Ya. Oke. Soalnya Oke. mudah. Ini Jawabannya ini yang sulit. jawabannya saya ini yang salah. Nanti diedit ya. Nanti saya edit lagi. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Di bawah ini adalah Apa tokoh masa ya itu dengan golongan tua kecuali. Nah, tadi banyak yang kejebak ini. Kalau golongan tua kecuali, berarti yang ditanyakan golongan apa? Golongan muda. Lah, yang mana Ya yang golongan Allah. muda? Ya Allah. Kejebak ya tadi ya. Iya, betul. Iya, saya Aku juga juga kejebak. Oh, berarti hanya ya Allah. Ya itu, karena teman-teman tuh Yang ke pressure namanya. Soal Iya, mudah, betul. tapi karena tekanan di otak kita tuh terasa berat, ya gitu. Padahal saya percaya Jenny teman-teman tuh bisa. Tapi ya itu pas tes, mungkin kayak gitu. Jadi kita bahas ya yang muda. Ahmad Iya. Subarjo muda apa tua? Tua. Golongan Ya tua. Allah. Ya Nah, tua. Soekarno tua. Tua. Hatta tua. Hatta Ayo wis tua. muda jawabannya. Soekarno muda. Jawabannya D. Soekarni. Ya ampun. Kenapa tadi banyak yang salah? Saya tahu tapi yang ditanyakan kecuali ya Oh Allah. lah, ya itu kalau ada kata kecuali tuh otak langsung gini loh, kecuali kayak gitu ya. Iya. Iya, bukan. Jawabannya langsung A 1, 2, 3 benar. Iya, ya jawabannya Allah. D. Oke, kita Iya, lanjut ke tadi soal juga. nomor 21. Nah, ini banyak keluar loh kemarin tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kalau kita belajar di SD, SMP, pasti ingat ya, peristiwa Rengas Dengklok itu 1 hari sebelum terjadinya proklamasi. Ya, terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai apa yang bisa kita ambil? Nah, jadi seperti itu, lebih ke
nilai-nilai yang harus kita kritisi kayak gitu. Jadi bukan yang hafalan yang sulit sejarah itu enggak sebenarnya teman-teman. Jadi ternyata hanya nilai apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di situ kan ada perbedaan pendapat. Musyawarah. Iya, berarti nilai musyawarah. Kalau dihubungkan dengan Pancasila, berarti Pancasila sila keempat. Jadi gitu ya. Belajar tuh kayak gitu. Jadi sekali belajar langsung banyak. Oh, ini salah opsinya ya. Oh, C betul ya. Oke, udah betul saya nulis opsinya. Ya, betul ya. C, musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Silakan nomor 22 dijawab dulu. Langsung saja baca kalimat terakhir. Yang C. Menghindarkan duit tunggal. Menghindarkan duit tunggal Soekarno dan Hatta. Iya, duit tunggal itu Soekarno-Hatta ya. Iya, jadi memang tujuan TWK di sini kita harus punya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu iya ya Pancasila kita tahu, Undang-Undang Dasar kita tahu, sejarah juga kita tahu. Ya memang pemerintah tuh mau mencari seorang ASN tuh yang paham seperti itu. Jadi ya kita mau tidak mau ya harus belajar. Nah, di sini salah satu tujuan golongan muda membawa Soekarno-Hatta adalah menghindarkan duit tunggal dari pengaruh Jepang. Iya, betul sekali. Jawabannya C. Nah, sekarang nomor 23 masih tentang Rengas Dengklok. Kenapa kok di situ golongan tua dibawa ke Rengas Dengklok? Rengas Dengklok. Apa alasannya? Yang B. Basis peta. Tadi itu mau jawab bisa itu. memantau situasi Jakarta. Tapi kok ganti. Iya, karena Rengas Dengklok itu tempat yang aman dan merupakan basis dari peta. Iya. Iya, dan sekaligus Rengas Dengklok itu kan terletak di Jawa Barat ya, Karawang, Jawa Barat. Jadi supaya mudah juga memantau situasi di Jakarta. Iya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nah kayak gini, di nomor 24 seperti ini, kalau bisa teman-teman mumpung masih ada waktu, kemarin banyak sekali soal yang keluar itu tentang tokoh-tokoh beserta perannya. Nah, di sini saya ambilkan contoh, di situ adalah tokoh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi, tokohnya tuh bukan hanya Soekarno, Hatta, kayak gitu aja, tapi tokoh yang misalnya Dawes Dekker, Suwardi Suryaningrat, kayak gitu, kayak gini, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo. Itu teman-teman juga harus tahu apa peran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Di situ sudah ada kata kunci di sini, yaitu apa? Kata kuncinya adalah apa? Memberikan saran kepada Sutomo. Sutomo itu pendiri organisasi apa? Budi Utomo. Iya, betul, Budi Utomo. Jadi sebenarnya hanya mau nanya ini itu, tapi dibuat redaksionalnya yang sepanjang itu, gitu ya. Menjebak. Ya, menjebak memang. Padahal hanya pengen tanya, Dr. Sutomo itu pendiri apa? Nah, tapi di situ memang di naskah dibuat sepanjang itu. Lanjut ke nomor 25. Nah, ini tentang wewenang presiden ya, haknya presiden itu memberikan gerasi, amnesti. Nah, coba yang gerasi itu pertimbangan siapa? Mahkamah Agung. MA. Gerasi. Aku gak roh ini. DPR. Oke, jadi di sini ada tentang wewenang MPR, maaf, wewenang presiden ya. Oke, presiden di sini punya dua. Yang pertama sesuai dengan pasal 14. Ini pasal 14 ya, ini hubungannya ya. Jadi nanti di UUD itu tidak ditanyakan ini bunyi pasal berapa gitu, tidak. Tapi lebih ke muatan atau isi dari pasal tersebut. Iya, jadi pasal 14 ini ada dua ayat ya. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 ini hubungannya dengan gerasi rehabilitasi.
Pasal 14 ayat 1 gerasi rehabilitasi. Ini gerasi rehabilitasi ini pertimbangannya adalah Mahkamah Agung. Caranya mengingatnya bagaimana? GR mah, gitu. GR mah, itu ya. Kemudian yang kedua yaitu amnesti, amnesti dan abolisi. Itu pertimbangannya siapa? DPR. GR mah, nah, AA DPR gitu. GR mah, nah yang ini AA DPR. Gitu ya. Emang saya kalau belajar tuh pakai cara yang mudah, tapi kalau bisa diingat terus gitu loh. Jadi mau teman-teman SKD kapanpun ya ingat-ingat aja. Oh ya GR mah, gitu. Terus oh AA DPR, AA kerjanya jadi DPR gitu ya. Paham ya sampai sini? Berarti kalau pertanyaannya gerasi itu apa? Jawabannya tadi gerasi GR ma. Berarti jawabannya adalah Mahkamah Agung. Paham sampai di sini teman-teman? Paham, Pak. Ya, kita lanjutkan di nomor berikutnya. Ini tadi nomor 25 ya, oke. Sekarang nomor 26. Nah, ini kata yang sebanyak itu langsung poinnya saja. Amnesti diberikan presiden. AA, tadi AA apa AA? D, iya, AA. Tadi kan, iya. Nah, masih ada di sini AA. Nah, di sini ada kata amnesti berarti apa? AA DPR. Iya, AA DPR. Jawabannya C. Lanjut ke nomor 27. Pihak atau lembaga yang berwenang memberikan gelar, tanda jasa, dan penghormatan. Nah, kemarin kayak ada ASN yang ASN yang profesional. Nah, itu dapat gelar tanda jasanya dari seorang presiden. Ya, itu sesuai dengan pasal 15 ya. Jadi kalau kita tuh nggak perlu sekali lagi nggak perlu menghafalkan ini ayat-ayat berapa, tapi kita pahami yang berhak memberikan gelar, tanda jasa, dan kehormatan itu adalah hak seorang presiden. Kemudian nomor 27. Nah, di sini ada tentang siapa? Ernest Dawes Dekker. Tadi sudah saya bilang. Jadi, teman-teman jangan hanya menghafalkan pahlawan-pahlawan yang istilahnya yang terkenal-terkenal, yang sering dibahas kayak gitu, tapi hafalkan semuanya. Jadi dicari tahu, biar kita tuh tahu, oh pahlawan ini perannya apa, kayak gitu. Nah, di sini salah satunya pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda bukannya tanpa perlawanan. Nah, siapa yang melawan atau mengkritik? Yaitu seorang Ernest Dawes Dekker. Bagaimana tuntutan yang disampaikan oleh Ernest Dawes Dekker? Yang A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah yang B ya. Pelaksanaan politik etis ini dirasa kurang tepat dan menyeluruh menurut Ernest Dawes Dekker. Karena apa? Karena beberapa program yang terdapat dalam kebijakan tersebut hanya ditujukan untuk kaum pribumi, sedangkan orang-orang campuran itu terabaikan. Contohnya pendidikan, ya kan? Kaum campuran tidak dapat menikmati beberapa jenjang pendidikan yang mengharuskan ke luar negeri jika ingin melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 28. Salah satu peran Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif dalam regional ASEAN dalam Perang Indochina III. Nah, ini perang Indonesia ya, harus tahu peran Indonesia di ASEAN, terus di PBB, misalnya seperti itu. Apa peran Indonesia di ASEAN? Salah satunya yaitu yang C. Yang C. Yang ya, C. betul sekali yang C ya. Jadi Indonesia di sini pada kasus krisis Kamboja, ya, krisis Kamboja itu merupakan salah satu konflik yang berawal dari masalah internal negara Kamboja.
Nah, di situ dalam menghadapi masalah tersebut, Indonesia selaku negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif melakukan tindakan dengan menjadi mediator, dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting. Ya, sehingga jawabannya yang C. Nomor 29, nah ini hasil KMB. Yang tidak dapat direalisasikan Belanda. Yang C. Yang C. Oke, KMB hasilnya ada 3 ya. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan RIS, Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, hutang Hindia Belanda menjadi tanggung jawab RI. Tapi kenyataannya terjadi apa? Terjadi hal yang tidak dapat direalisasikan. Apa itu? Yaitu penyelesaian kasus Irian Barat. Sehingga terjadilah agresi. Itu karena ini. Jadi jawabannya yang C. Nah, nomor 30, bentuk soal seperti ini sering keluar di TWK. Coba. Pakai metode yang coret-coret silang tadi loh, nanti bisa langsung ketemu. Coba apa jawabannya nomor 30? C. C. Kita bahas ya. Diperlukan proses panjang untuk menghasilkan kopi luwak yang nikmat. Biji kopi yang benar-benar segar dan berwarna merah yang akan digunakan. Titik-titik biji kopi. Apa ini jawabannya? Selanjutnya. Ya, kalau nggak kemudian ya selanjutnya, ya kan? Berarti jawabannya kalau nggak A, C, ya D, ini berarti salah. Selanjutnya, atau kemudian kan bisa. Biji kopi dipilih dengan memisahkan biji kopi yang segar dan busuk dengan cara direndam. Biji kopi yang baik akan tenggelam, titik-titik mengapung. Berarti di sini ada perlawanan. Kalimat perlawanan berarti pakainya apa? Sedangkan. Iya, kata hubungnya langsung ketemu di sini jawabannya C, gitu ya. Jadi kan nggak sampai 2 menit satu soal, nggak sampai 1 menit malahan. Gitu caranya. Oke, pembahasannya hari ini berarti sudah habis ya ini sampai nomor 30. C? Ya, Oh iya, udah habis. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Ratih. Halo Mbak Ratih. Bentar ya Mbak ya. Oh Ini iya. masih posisi mute, bentar. Oh iya. Atau bisa ke Mas Umam untuk memimpin tanya jawab. Oke, karena Mbak Ratih mengalami kendala sinyal. Halo, sudah? Oh, sudah. Oh, Halo, Kak Umam. Ya, silakan Mbak Ratih. Ya. Alhamdulillah, teman-teman, pembahasanku tadi untuk materi TWK bersama Kak Intan Purnomosari sudah selesai dan kita lalui bersama dengan baik ya, teman-teman. Gimana nih, teman-teman, tadi dengan penjelasannya Kak Intan tadi? Mudah dimengerti kan, teman-teman? Puas ya? Alhamdulillah. Ilmunya Kak Intan itu sungguh luar biasa loh, teman-teman. Beruntung sekali loh, teman-teman itu bisa bergabung di SKD Bimbel Bintang sini. Nah, ini kita itu persiapan dulu dari sekarang. Itu tidak ada salahnya ya, teman-teman. Kita itu persiapan belajar dari sekarang. Dan kita menjemput mimpi itu jangan terlalu dekat. Kita harus jauh-jauh persiapan dari sekarang.
Nah, dulu itu saya juga seperti itu teman-teman. Jadi jauh-jauh hari itu kita harus persiapkan diri sebaik-baiknya agar nanti saat tes tiba kita itu sudah siap perang gitu loh teman-teman. Jadi jauh-jauh hari ini kita harus sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan ilmu yang didapat dari materi kita hari ini itu sungguh luar biasa teman-teman. Jadi saya doakan buat teman-teman semua di sini akan nanti jika mendaftar di seleksi CPNS tahun 2021 mendapatkan nilai yang maksimal dan lulus ASN dengan nilai yang terbaik ya teman-teman. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, ini saya buka untuk sesi tanya jawabnya ya teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang, nanti jika bisa dijawab oleh Kak Intan, nanti akan kami jawab langsung. Tapi jika nanti belum, pertanyaan akan kami tampung dulu dan akan kami jawab di pertemuan selanjutnya. Monggo, ada yang mau bertanya, silakan. Monggo, siapa yang mau bertanya? Atau kalau tidak ada request materi untuk berikutnya. Masih di unmute ya ini Kak ya. Sudah bisa ya. Monggo Ya. jika ada yang mau bertanya silakan teman-teman. Mungkin belum ada ya. Oke. Belum ada. Kalau belum ada pertanyaan, oke, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya besok hari Rabu untuk TKP. Dan nanti kita tutup dengan doa dipimpin oleh Kak Umam lagi. Ya, ini langsung doa kah? Iya, Mas Umam, silahkan. Ya, mohon maaf rekan-rekan. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Beragama Islam mungkin bisa berdoa bersama saya. Yang beragama non-Islam kami mohon untuk menyampaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya Karim, kami umatmu pada malam hari ini, kami semua berserah kepadamu. Amin ya Allah. Kami ingin suatu keinginan kami bisa menjadi ASN tahun 2021. Ya Allah Karim, simpankanlah apa yang sudah kami pelajari malam ini dan kembalikanlah pada kami kelak pada saat kami menghadapi tes SKD CPNS 2021, pada saat kami menghadapi layar komputer kami. Amin ya Allah ya Karim, lancarkanlah perjalanan kami menuju impian kami. Berikanlah rintangan-rintangan yang ada ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan terus, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Katakanlah apa yang sedang kami usahakan. Yakin hanya Engkaulah penolong kami. Engkaulah tempat kami bersandar. Kami di sini berusaha, berdoa, belajar untuk memenuhi ketetapan-Mu. Kami berharap kepada-Mu ya Allah, apa yang terbaik bagi kami. Kami semua di bintang SKD CPNS diberi kesehatan dan kami semua bisa menjadi ASN di tahun 2021, jadi yang terbaik di formasi yang kami lamar ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Subhanallah wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Oke, dari sana.